Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat pagi dan selamat kita mau bersekutu dengan Tuhan. Kita ada pagi hari ini. Kita percaya bahwa semua karena kemurahan Tuhan. Sepanjang minggu banyak pertolongan Tuhan. Begitu banyak kebaikan Tuhan yang kita alami. Dan pagi hari ini, mari kita membawa setiap kehidupan kita, roh, jiwa, dan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, kudus, bahkan berkenan di hadapan Tuhan. Itu persembahan yang sejati. Haleluya Yesus. Mari umat Tuhan, naikkan pujianmu, naikkan penyembahanmu sebagai tanda ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Dengan segala kasih-Nya, dengan segala cinta yang terus dinyatakan dalam kehidupan kita. Haleluya Yesus. Haleluya. Glory. Haleluya. Ini ucapan syukur kami Tuhan. Ini persembahan kami Tuhan. Kami mau bawa kepadamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih buat setiap kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih buat setiap pertolongan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Mari umat Tuhan, sama-sama kita bangkit berdiri. Kita mau naikkan pujian ini, kita mau naikkan ucapan syukur kita hanya kepada Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas kasih-Mu, oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang
setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, haleluya, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia, Kau Bapa-Ku yang setia. Haleluya, kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur hanya kepadamu Tuhan, sebab kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Haleluya, haleluya, segala pujian, kemuliaan hanya bagi-Mu. Haleluya, Yesus. Haleluya, terpujilah Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, sebab Kaulah yang ditinggikan, Kaulah yang diagungkan. Haleluya, 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 haleluya. Mari jemaat Tuhan, naikkan pujian-Mu bagi Tuhan, naikkan ucapan syukur-Mu hanya kepada Tuhan, sebab Dia baik, Dia baik. Haleluya, haleluya, haleluya. Kasih-Mu Tuhan, cinta-Mu Tuhan melingkupi kami. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan. How great is our God? Sing with me, how great is our God? And all sing, how great is our God. How great is our God? Yes, sing with me, how great is our God? And all will see how great is our God. How great, how great.
God, and oh, see how great is our God. How great, hallelujah, is our God. Sing with me, how great is our God, and oh, see how great is our God. Hallelujah. And above all names, you are worthy of all praise. And my heart will sing, how great is our God. Never above all names, never above all names. You are worthy of all praise, and my heart will sing, how great is our God. How great, how great, how great is our God. Sing with me, How great is our God. and oh, we'll sing how great, How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And oh, see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great. Dengan kasih Kristus, nanti Bapak anugerah bawa kita dalam doa pembukaan. How great is our God. how great is our God. Sing with me, how great is our God, and all will see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God, and all see how great is our God. Oh, besar, besar, besar Engkau Tuhan, layak disembah, layak ditinggikan. Besar, besar Engkau, oh Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Engkau besar Tuhan, Engkau mulia, Engkau luar biasa Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih untuk hadirat-Mu pada pagi hari ini. Kami boleh merasakan kuasa-Mu, kami boleh merasakan jamahan-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau yang layak kami tinggikan, Engkau yang layak kami puji Tuhan. Oleh sebab itu layakkan kami juga Tuhan satu persatu
anak-anak-Mu yang ada di tempat ini. Ampuni kami, sucikan kami Tuhan, agar kami boleh berlayak memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada pagi hari ini. Jika sebentar kami akan memulai Tuhan ibadah pada pagi hari ini. Kiranya Engkau akan lawati kami satu persatu, menjamah satu persatu anak-anak-Mu Tuhan, memperbaharui hidup kami, sehingga kami Tuhan nanti pulang tidak seperti saat kami ada saat ini. Kami pulang dengan kemenangan, kami pulang dengan pembaharuan, kami pulang Tuhan dengan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Tuhan, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang saat ini mau melayani Engkau. Kiranya Tuhan mengurapi secara khusus Tuhan hamba-hamba-Mu, WL, singers, pemain musik, soundman, multimedia, penerima tamu dan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tuhan, urapi mereka Tuhan, nyatakan kuasa-Mu melalui mereka Tuhan, agar pelayanan pagi hari ini berkenan di hadapan Engkau. Nama Tuhan dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk anak-anak-Mu Tuhan yang pada pagi hari ini masih dalam perjalanan, tibakan mereka dengan selamat sampai di tempat ini Tuhan. Dan juga anak-anak-Mu yang pada pagi hari ini tidak bisa bersama-sama dengan kami, Tuhan lawati mereka. Yang sakit Tuhan sembuhkan, yang saat ini Tuhan dalam kedukaan Tuhan hiburkan, yang saat ini sedang dalam lemah iman Tuhan kuatkan. Kembalikan mereka Tuhan ke tempat-Mu, ke rumah-Mu Tuhan, untuk bersama-sama memuji dan membesarkan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami siap untuk memuji dan membesarkan nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Umat Tuhan tetap dengar berdiri. Puji Tuhan. Ibarat kita sudah dibuka dengan doa. Tiba saatnya kita mau berglori bagi Tuhan. Kita mau tinggikan Tuhan. Sebab firman Tuhan, naik umat Tuhan, bersorak-sorailah di dalam Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, kita mau berglori bagi Tuhan. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Bersorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya. Amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, amin, yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya.
Mari umat Tuhan katakan, bagi Dia yang memerintah, yang layak terima pujian bagi surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia, haleluya, yang memerintah, yang layak terima segala pujian. Bagi Dia yang berkata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya, 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 haleluya. Surga bumi sujud menyembah di hadapan Tuhan. Sebab kita tahu, kita percaya bahwa Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Puji Tuhan, kita masih mau memuji Tuhan. Kita masih mau tinggikan Dia Tuhan Raja yang Maha Besar. Haleluya. Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia, Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Tuhan Raja Maha Besar. Haleluya. Mari datang menyembah Dia. Dia Tuhan yang Raja Maha Besar, Raja Maha Besar. Mari datang menyembah Dia. Haleluya. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur pada. Katakan, dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dia pencipta dunia ini, Dia membentuk gunung-gunung. Kehadirannya datanglah, nyanyi bersyukur padanya. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Dengan bersuka bernyanyilah, Dia batu keselamatan. Puji Dia Tuhan Raja Maha Besar. Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha, Tuhan Raja Maha. Luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu, dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikan-Mu, luar biasa keajaiban-Mu, gagah perkasa perbuatan-Mu,
dari kekal sampai kekal. Luar biasa Allah Bapakku, luar biasa Yesus Tuhanku, luar biasa Allah Roh Kudus yang takkan pernah berubah. Luar biasa kebaikanmu, luar biasa keajaibanmu, yang perkasa perbuatanmu, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal, dari kekal sampai kekal. Haleluya, haleluya, puji Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang luar biasa. Kita punya Bapa yang luar biasa. Kita punya Roh Kudus yang begitu luar biasa, yang tahu sampai jauh kedalaman hati kita, yang selalu menjadi penghibur yang sejati, yang selalu menjadi kekuatan dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Roh Kudus. Terlalu luar biasa setiap apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup kami. Terkadang kami tidak mengerti. Terkadang kami tidak memahami apa yang menjadi rencana Tuhan dalam hidup kami. Tetapi begitu luar biasa cara kerja Tuhan dalam hidup kami. Pertolongan Tuhan yang terlalu ajaib. Anugerah-Mu yang begitu sempurna yang terus Engkau nyatakan bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah yang menjadi kekuatan kami. Engkaulah yang menjadi sukacita kami Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar ini Tuhan, Engkau yang menjadi sandaran kami. Engkaulah sumber segalanya dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Haleluya. Makasih Tuhan. Haleluya. Makasih Tuhan. Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku. Yes Lord Jesus. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Ini kerinduan kami Tuhan. Tilik setiap kerinduan kami Tuhan. Yes Lord Jesus. Dari bumi begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan kekuatanku, sukacitaku. Haleluya. Kami mau nyatakan bahwa Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah sukacita kami Tuhan. Haleluya. Engkaulah kekuatanku, yes Lord, tempat perlindunganku. Saat
Aku tak akan goyah, amen. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari katakan sejauh langit, sejauh langit dari bumi. Amin Tuhan. Betapa besarnya kasih-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari umat Tuhan saja naikkan pujian ini, katakan sejauh dari bumi. Amin Tuhan. Ini pengakuan kami di hadapan Tuhan, bahwa betapa besar kasih-Mu Tuhan. Tilik setiap kerinduan kami Roh Kudus, kerinduan kami untuk menyembah-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lord Jesus, haleluya, 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 Jesus. Yes Tuhan. Lagi jemaat Tuhan, naikkan pujian ini kepada Tuhan. Naikkan ucapan syukur-Mu bagi Tuhan. Jesus, Jesus, haleluya, sejauh
kekuatanku, sukacitaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besar ya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang rindu untuk menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besar ya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. sekali lagi Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku. Sukacitaku. kasih kemuliaan dulu yang meriah bagi Dia. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkaulah kekuatan kami semua. Kami ada sebagaimana ada ini karena anugerah-Mu semata-mata. Terima kasih Tuhan, karena itu saat yang indah ini kami mau buka hati bagi firman-Mu. Sebab langit dan bumi akan lenyap, tapi firman-Mu kekal selama-lamanya. Dan biarlah perkara yang kekal itulah yang diwartakan berulang-ulang kali bagi kami semua. Supaya kami terus diajar Tuhan, dinasihati, dituntun, ditegur, bahkan diberkati Tuhan lewat firman-Mu. Dan jika ada di antara kami yang hadir dalam ibadah minggu pagi ini, secara onsite dengan protokol kesehatan ini, yang punya masalah, punya pergumulan, tantangan, kesulitan-kesulitan hidup, maupun kami yang ada di rumah Tuhan, kami percaya hari ini adalah watan Tuhan yang dahsyat bagi kami semua. Sehingga kami akan mengalami pemulihan, mengalami berkat dan pertolongan Tuhan. Urapi kami semua dengan urapan yang baru dari surga, supaya berkat Tuhan menjadi bagian kami semua di hari Minggu yang dahsyat dan luar biasa ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk menyambut firman. Haleluya. Semua kita yang siap diberkati, sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk kembali Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Shalom. Pasti ada sukacita, amin. Di tengah-tengah situasi dan keadaan yang tetap melanda dunia ini, saudara-saudara, kita tetap bersukacita karena kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan. Puji Tuhan, langsung saja kita buka Alkitab kita. Kita lihat 2 Timotius pasal 3 ayat 1. 2 Timotius pasal 3 ayat 1. Hari ini saya mau bicara tentang gaya hidup orang percaya dalam masa yang sukar. 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sudah dapat, kita akan baca bersama-sama. Nanti ayat-ayat yang lain juga kita akan baca. 1, 2, 3. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Sekali lagi saya ulangi, ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Nah, masa yang sukar itu, datangnya masa yang sukar itu sudah disampaikan oleh Paulus kepada anak rohaninya Timotius pada waktu itu. Ketika surat ini ditulis, ketika firman ini ditulis, waktu itu Paulus sudah bicara dan memperingatkan bahwa akan datang masa yang sukar di hari-hari terakhir.
Dan hari-hari terakhir itu memang hari-hari ini. Artinya hari-hari terakhir itu hari-hari di mana Tuhan sudah mau datang. Itu hari-hari terakhir. Dunia ini sudah mau selesai. Itu hari-hari terakhir. Kalau kita bawa dalam konteks kekinian, maka hari-hari inilah kita ada di hari-hari terakhir. Dan Paulus bilang di dalam suratnya ini bahwa di hari terakhir itu akan datang masa yang sukar. Datang suatu masa, satu keadaan yang sukar. Kalau kita perhatikan di dalam KBI ya, Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti daripada sukar itu adalah susah. Sukar itu susah. Atau sulit dipecahkan. Dan tidak mudah. Ya, sulit dipecahkan, tidak mudah. Jadi kalau masa yang sukar berarti keadaan yang sulit dipecahkan. Oleh karena ada banyak masalah. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Sehingga situasi itu sulit untuk dipecahkan. Sukar sekali. Tidak segampang yang banyak orang pikirkan. Dan itu kan terbukti hari-hari ini kan. Pandemi yang panjang itu juga bikin susah banyak orang. Bukan saja kita yang ada di GPDI Rawamangun ini, saudara-saudara. Tapi GPDI di seluruh dunia. Maksudnya GPDI itu kan Indonesia ya, tapi saya bilang seluruh dunia. Maksudnya gereja Tuhan di seluruh dunia. Dan bukan saja gereja Tuhan, semua bangsa di dunia mengalami masa yang sukar itu. Ada hari-hari di mana masalah datang bertubi-tubi menimpa kita dan sulit untuk kita kendalikan. Sulit untuk kita atasi. Coba kalau saudara perhatikan di hari-hari ini ya, ada banyak gedung, banyak rumah, banyak ruko dijual. Dijual. Dari harga yang begitu tinggi bisa turun sampai 50%, bahkan tinggal 30%. Dan ada yang sampai 20% harganya itu. Dari harga yang sesungguhnya. Tapi walaupun 20%, ya tidak gampang laku itu. Barang-barang itu semua tidak gampang laku. Kenapa? Ya karena semua orang tidak punya uang. Semua orang lagi susah. Begitu, karena lagi susah. Nah, oleh karena keadaan yang sukar ini, maka kalau kita lihat seterusnya, saudara-saudara, selain mempengaruhi secara keadaan politik, ekonomi, keadaan fisik manusia, bahkan keadaan rohani juga manusia, mempengaruhi keadaan manusia, teristimewa keadaan rohani. Sehingga dikatakan oleh Paulus selanjutnya, ayat 3 ya, ayat 2 ya. Ayat 2 kita baca sama-sama ya, baca ayat 2, 3, 4 sampai ayat 5. Akibat dari masa yang sukar itu, maka ayat 2 sama-sama 1, 2, 3. Manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ayat 5, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Jauhilah mereka itu. Jauhilah mereka itu. Jangan berkawan, berteman,
berkelompok dengan mereka. Jauhilah mereka itu. Nah ini keadaan yang sukar muncul mempengaruhi gaya hidup manusia. Mereka beragama, menjalankan agama, tapi memungkiri kuasanya. Bisa dilihat dari gaya hidup sehari-hari. Orang yang beragama, orang yang cari Tuhan kan pasti mempengaruhi kehidupannya. Ada perubahan. Tapi di sini Alkitab bilang, malah garang, suka memfitnah, tidak mau berdamai, jadi perusuh dan lain-lain. Ini keadaan manusia akhir zaman. Gara-gara masa yang sukar. Situasi kondisi mempengaruhi manusia juga, jiwa mereka. Gaya hidupnya jadi berubah sama sekali. Tapi Alkitab bilang, kamu jauhi mereka itu. Kita jemaat yang ada di sini jauhi orang-orang yang model macam begitu. Kita tidak boleh hidup seperti itu. Gaya hidup kita harus beda. Nah karena itu minimal ada 4 gaya hidup orang percaya di masa yang sukar. Gaya hidup yang pertama adalah kita harus tetap tenang. Jangan takut oleh keadaan dan situasi. Coba saudara buka dalam Matius pasal 14. Dalam Matius pasal 14 saudara-saudara, itu dikisahkan tentang murid-murid yang sedang berlayar di tengah danau. Gambaran dari kehidupan kita manusia saudara-saudara. Tiba-tiba angin sakal menghajar mereka, angin ribut. Dan mereka berteriak-teriak ketakutan. Nah di tengah-tengah situasi yang sulit dikendalikan itu, nah ini masa yang sukar itu kan, sulit dikendalikan itu, Tuhan Yesus hadir. Matius 14 ayat 27 ya, coba buka ya, Matius 14 ayat 27. Tuhan Yesus hadir, lalu dia berkata begini, sama-sama kita baca ya, 1, 2, 3. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah, aku ini, jangan takut. Kita tidak perlu takut terhadap situasi dan kondisi ini. Dengar sekali lagi, saya mau kasih tahu, kita tidak perlu takut. Bukan kita mau mencobai Tuhan atau kita mau menentang siapapun juga. Tapi kita tidak perlu takut dalam situasi yang sukar ini, kita tidak boleh takut. Taati saja protokol kesehatan, saudara mau pergi kemana silakan. Kalau memang saudara perlu, kalau tidak ya tidak usah. Tapi tidak usah takut. Saya lihat itu ada orang yang rekam itu, salah satu mall di Jakarta yang keadaannya sepi, lalu dia posting, lalu dia ngomong, ini sulit, ini begini dia. Sampai di saya video itu saya kirim balik lagi ke orang yang forward ke saya bilang dilarang posting hal-hal yang macam begini, ini bikin takut orang. Kamu gak kasihan sama pemilik mall itu dan semua pedagang yang sedang berdagang dan pegawai-pegawai yang sedang bekerja dan masyarakat yang ingin ke mall untuk membelanjakan sesuatu, walaupun sekarang online juga bisa. Tidak perlu. Itu cara-cara setan untuk menakutkan orang. Merampas kedamaian, kebebasan dan kebahagiaan kita. Allah tidak seperti itu. Allah itu roh adanya dan di mana ada roh di situ ada kemerdekaan. Haleluya. Tidak perlu. Ya Pak, tapi ini varian baru. Betul, varian baru. Omikron namanya, bukan Omniko. Varian baru ini cepat sekali. Dia menyebar. Tapi kekuatan untuk mematikan tidak ada. Kalau seperti itu kenapa kamu harus takut?
Pergantian musim ini kan bisa batuk, pilek, flu, dan segala macam. Tanpa ada corona juga, setiap pergantian tahun ada begitu-begitu. Coba lihat nanti tahun depan, ada lagi pilek, batuk, dan segala macam kan. Karena ada musimnya. Kita tidak perlu takut. Yang perlu kita waspada, ikuti protokol kesehatan. Lalu saya bilang sama dia, saya di zaman-zaman yang belum yang sekarang yang Omikron ini, yang om-om yang pertama. Saya pergi sampai keliling sampai ke Papua, kemana-mana, ke NTT dan lain-lain. Tapi saya ikuti protokol kesehatan. Adanya protokol kesehatan itu untuk memproteksi kita. Tapi lebih daripada protokol kesehatan, kita punya Tuhan yang Maha Kuasa. Berikan kemuliaan dulu bagi Dia. Haleluya. Tapi di sini yang saya mau kasih tahu buat kita bahwa kita tidak perlu takut. Di tengah situasi yang sedang sukar, sulit dikendalikan itu, di tengah-tengah danau, Yesus hadir dan Yesus berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Dimulai dari kata-kata tenang. Coba pegang dada saudara. Pegang dada saudara sekarang. Ikuti kata-kata saya harus tenang hari-hari ini. Nah, berikan kemuliaan dulu bagi Tuhan. Begitu, tenang. Yesus berkata tenang. Dimulai dari kata tenang. Karena kata-kata tenang adalah jawaban bagi setiap orang yang sedang kalut, setiap orang yang sedang pusing, setiap orang yang sedang ada dalam keberatan hidup, yang sedang sulit untuk mengendalikan situasi dan keadaan yang sedang dia hadapi. Tenang. Karena itu tenang itu ada dua manfaat. Manfaat yang pertama dari tenang adalah supaya kita bisa konsentrasi dan menganalisa ada apa dengan ini semua. Ada apa dengan masalah saya ini? Ada apa dengan situasi dan kondisi yang sedang saya hadapi ini? Dari mana datangnya persoalan ini? Kita mulai menganalisa. Datang dari siapa ini? Dari setan kah? Dari orang lain kah? Atau memang Tuhan izinkan? Begitu kan? Karena ketika kita bisa menganalisa, lalu mencari tahu faktor-faktor atau hal-hal yang menyebabkan masalah itu, kita hadapi, saudara-saudara, bukan saja masalah ini corona, bukan. Ada banyak masalah dalam hidup kita kan. Kita bisa cari jalan keluar. Kita bisa siap untuk menghadapinya. Itu tenang yang pertama. Tenang yang kedua supaya kita bisa berdoa. Coba lihat di dalam 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1 Petrus pasal 4 ayat 7. 1, 2, 3. Keadaan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Tenang yang kedua adalah supaya kita bisa berdoa. Orang yang tidak tenang tidak bisa berdoa. Tidak bisa berdoa. Tapi orang yang tenang, dia bisa berdoa. Keadaannya memang sudah begitu. Karena itu, sebagai orang percaya, sikap kita tenang saja menghadapi semua peristiwa ini, semua keadaan ini. Lalu kita berdoa. Tidak usah takut kita berdoa. Karena kita tahu doa punya kuasa untuk merubah keadaan. Sekali lagi doa punya kuasa untuk merubah keadaan. Saya pernah berdoa minta anak laki-laki, saudara-saudara ya. Anak saya yang pertama itu perempuan, kedua juga perempuan, yang ketiga saya minta anak laki-laki. Karena pertama dan kedua saya tidak berdoa. Saya bilang kehendak Tuhan yang terjadi toh. Nah yang ketiga ini lagi hamil, istri saya sampai 3 kali dia pergi USG. Itu yang saya heran, jawabannya tetap sama, ini anak perempuan. Sehingga saya kasihan dia sebab dia takut sama saya. Dia bilang, papi ini bagaimana? Dokter bilang begini, saya bilang enggak apa-apa. Anak laki-laki, anak perempuan sama saja. Tapi papi sudah berdoa, ini anak laki-laki ini. Sehingga bulan Desember pada waktu itu ketika bulan-bulannya di mana dia harus melahirkan,
Dari mimbar saya bilang anak saya nanti lahir laki-laki. Walaupun mamanya sudah 3 kali pergi dan hasilnya katanya perempuan. Karena itu saya sudah siapkan namanya. Namanya adalah Yosua. Itu namanya adalah Yosua. Saya bilang begitu. Nah, pulang dari gereja, saya gonceng dia kan pakai motor. 20 sekian tahun yang lalu, 27 apa? 28 tahun yang lalu. Dia cubit saya dari belakang. Papi, waduh khotbah sembarangan saja. Loh, sembarangan bagaimana? Itu tadi bilang, ini anak laki-laki dan namanya sudah disiapkan. Yosua. Nanti kalau lahir perempuan bagaimana? Saya bilang, santai saja, nggak usah pusing. Kalau perempuan tinggal kita robah, bukan Yosua tapi Yosiana, selesai. Begitu dia lahir, laki-laki Bapak Ibu. Dan saya kasih nama dia Yosua Immanuel, karena salnya itu yang di Karolus itu sal Immanuel. Jadi saya tambahkan namanya satu. Padahal Yosua saja sudah Immanuel itu ya. Tambah Immanuel lagi. Doa merubah segala-galanya. Karena itu Paulus berkata dalam Filipi pasalnya yang keempat ayat 6. Dia bilang begini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Tapi nyatakanlah segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Jadi tidak usah khawatir. Berdoa saja. Tuhan akan menolong kita. Justru kekhawatiran membuat imun kita jadi turun. Tapi kalau kita hidup dengan sukacita karena Tuhan, haleluya, kita tetap sehat. Amin. Kita tetap sehat. Ibu bapak, kalau kita bicara virus ini, dia melayang-layang di udara, sudah mati kita semua yang di seluruh dunia. Virus melayang-layang di udara. Tuhan itu Allah yang Maha Kuasa, yang menciptakan manusia itu sempurna dalam pandangan dia, karena dia adalah pencipta. Sehingga dia sudah tahu segala macam antibodi dia sudah siapkan untuk kita, ibu bapak, untuk menghadapi segala kemungkinan. Asal kita tidak mencobai Tuhan dan kita tidak terkebur, kita hidup baik-baik, normal dan percaya Tuhan, kita tetap hidup sampai waktunya Tuhan panggil kita. Jadi jangan takut, tenang, itu sikap kita, tenang saja. Saudara yang punya iman kuat dan bisa datang ibadah dalam ibadah onsite, silakan saudara datang. Tidak usah takut. Tapi saudara yang merasa saya jangan datang dulu, saya takut nanti bawa virus dan segala macam, di rumah saja silakan juga. Sesuai imanmu. Tapi saya mau kasih tahu, kita tidak perlu takut, tenang saja, itu sikap kita. Berdoa, karena doa merubah keadaan. Yosua berdoa, Yosua pasal 10 ya, dia berdoa, matahari tidak berjalan. Bulan juga tidak, bintang juga tidak, selama 1 hari. Dan Israel menumpas musuh mereka. Bartimeus yang buta pun berdoa, pencipta matahari, bulan dan bintang, langsung berhenti saudara-saudara. Ini bukan matahari, bulan dan bintang yang berhenti saudara-saudara, tapi penciptanya yang berhenti. Tuhan Yesus kan, waktu Bartimeus berteriak, Yesus anak Daud, belas kasihannya akan Daud. Yesus berhenti. Dan Yesus menoleh. Siapa itu? Panggil dia. Wah, dahsyat saudara-saudara. Raja Hizkia berdoa. Dia sudah ditetapkan, SK-nya sudah keluar, dia harus mati. Tapi dia menghadap tembok dan dia berdoa, ah Tuhan, belas kasihanilah akan aku. Dan Yesaya yang sudah keluar dari ruangan raja itu, dipanggil kembali oleh Tuhan. Yesaya
masuk kembali. Ada apa Tuhan? Batalkan SK itu, bacakan SK yang baru. Lalu Yesaya masuk, Tuanku Raja, saya mau bacakan SK yang baru. Dengan dibacakannya SK yang baru ini, SK yang lama tidak berlaku lagi. Karena raja sudah pusing, situasi kondisinya, dia sudah dengar berita, dia sudah mau mati, saudara-saudara. Sudah disuruh kasih pesan-pesan terakhir, dia bilang baca saja sudah. Kalau pakai logat Manado itu, baca jongana, cepat. Dan Yesaya baca. Nomor 00 strip miring, sorga strip miring Yesus Kristus kan. Kira-kira begitu. Kalau itu bisa disinetronkan. Menimbang, memperhatikan, memutuskan. Umurmu diperpanjang 15 tahun. Itu sesuatu yang dahsyat. Sudah harus mati, dipanjangkan umur 15 tahun. Karena dia berdoa. Simpson berdoa supaya Tuhan mengembalikan kekuatannya. Dan Tuhan mengembalikan kekuatan dia. Dan dia hancurkan rumah Dagon di mana orang Filistin mengikat dia di situ. Ribuan orang mati seketika. Dahsyat saudara-saudara. Penjahat di atas kayu salib. Di samping Yesus berdoa, ingatlah aku Yesus anak Daud. Kalau engkau sampai di surga. Yesus berkata, tidak tunggu lama saat ini juga engkau bersama-sama dengan aku. Dalam Firdaus. Tuhan berfirman dalam firman-Nya, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Jadi kita tenang supaya bisa berdoa. Itu sikap kita yang pertama ya, di tengah-tengah keadaan situasi yang sukar ini. Sikap kita yang kedua, Ibu Bapak, kita harus tetap jaga hati kita. Tetap jaga hati kita. Supaya bersih, benar, dan kuat menghadapi segala situasi. Dalam Amsal pasalnya yang keempat ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaannya. Karena dari situ terpancar kehidupan. Hati ini harus dijaga. Dijaga supaya apa? Supaya jangan dia lemah. Dalam Amsal 24 ayat 10, coba buka Amsal 24 ayat 10. Amsal 24 ayat 10 bilang apa? Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatan. Jadi dalam masa kesesakan ini, masa yang sulit dikendalikan, keadaan yang sulit dikendalikan ini, kita tidak boleh tawar hati. Hati tetap kuat. Karena itu harus dijaga hati ini. Jangan sampai dia terpengaruh oleh keadaan, situasi, dan lain-lain. Jangan sampai tawar. Jangan sampai kecewa. Putus asa, itu menyangkut hati. Karena itu Tuhan berfirman kepada Yosua dalam Yosua pasal pertama ya. Ayat 6, 7, 9. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Coba Yosua 1 ayat 9. Yosua 1 ayat 9. Ini ayat 6 ada, ayat 7 ada, tapi ayat 9 saja langsung. 1, 2, 3. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Kau usah kecut. Jangan tawar hati. Tetap kuat. Hadapi semua. Kita punya Tuhan. Amin. Kita punya Tuhan. Kita hadapi semua.
Pujian kita tadi sebelum kita mendengar firman, Engkaulah kekuatanku. Engkaulah kekuatanku. Jadi Tuhan itu kekuatan kita semua. Jangan tawar hati, jangan lemah, jangan kecut, jangan kendor. Justru kita harus semakin menggebu-gebu dengan Tuhan dan tetap kuat. Karena bukan kita sendiri yang menghadapi masalah. Semua manusia di muka bumi ini menghadapi masalah. Jadi kita harus tetap kuat supaya kita bisa atau kita mampu mengatasi, menghadapi semuanya. Mampu bertahan di masa yang sukar ini. Jadi jaga hati. Yang ketiga, kita harus utamakan Tuhan di atas segala-galanya. Tuhan harus menjadi fokus hidup kita. Dalam Matius pasalnya yang ke-6, coba kita buka ya. Nanti saudara baca dari ayat 25, tapi kita baca ayat 33 saja. Matius 6 ayat 33, 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ini Yesus bicara tentang hal kekhawatiran. Banyak orang khawatir tentang apa yang dia harus makan, minum, pakai. Itulah persoalan-persoalan dalam hidup ini. Dan Yesus memberikan dua analogi. Yang pertama, burung-burung di udara. Dia tidak menanam tapi Bapamu yang di sorga beri makan. Yang kedua, bunga-bunga yang ada di padang. Dia tidak memintal benang, tapi Salomo dengan segala kemegahannya tidak berpakaian melebihi keindahan dari salah satu bunga itu. Apalagi kamu, hai orang yang kurang percaya. Jadi orang itu khawatir karena kurang percaya. Tidak percaya pemeliharaan Allah. Lalu Tuhan Yesus berkata, semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Saudara lihat ya, orang-orang yang tidak mengenal Allah itu mengutamakan hal-hal materi lebih dulu. Semua itu dicari oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tapi perlu kamu ketahui bahwa Bapamu di sorga pelihara kamu. Karena itu, ini, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Saya mau kasih tahu ibu bapak semua, kita semua yang hadir pada hari ini tidak akan mati sampai mengakhiri tahun ini, saudara-saudara. Kita tetap hidup. Kita tidak akan mati lapar. Kita tidak akan kekurangan sampai kita habis-habisan, hancur. Saya bisa bersaksi kepada saudara. Bilang, pemimpin sederhana itu dia punya tabungan, dia punya investasi juga, dan lain-lain. Maksudnya adalah bahwa saya mau sampaikan kepada mereka, sederhana bukan berarti miskin. Tapi sederhana itu adalah orang yang memampukan, yang mampu memanfaatkan berkat dan anugerah Tuhan untuk kepentingan kerajaan sorga. Itu orang yang sederhana. Di hotel mewah dia bisa menginap, di rumah biasa juga bisa, di atas para-para juga dia bisa tidur, dia bisa makan di restoran mahal, dia bisa makan juga di pinggir jalan. Itu orang sederhana maksudnya. Tidak muluk-muluk. Lalu di situ saya kasih tunjuk, nah ini tabungan saya.
Saya masuk, saya screenshot, saya kasih tunjuk di itu. Kasih tunjuk. Berapa saudara tahu tabungan saya itu, saudara? Saya kasih tahu saudara ya, 600 sekian ribu rupiah, itu tabungan saya. Kok tabungannya segitu? Iya, karena tiap hari dipakai. Beli ini, beli itu. Jadi memang dia tidak bisa banyak. Tapi saudara tahu, tadi saya sampai di sini parkir, saudara-saudara. Saya mau kasih ingat istri saya karena tidak bisa datang ikut. Sebab ada yang mesti menampingi, ada satu hamba Tuhan wanita yang harus live streaming ya. Dan live ini dikerjakan di rumah saya, saudara. Anak saya yang atur. Tiap minggu itu live pagi, sore ada onsite sekarang. Saya bilang temanin dia gitu. Jadi saya mau kasih ingat gitu. Saya lihat ada WA masuk itu, dia kirim itu hasil transfernya ke saya. Ada orang sudah lama dan tidak pernah kasih apa-apa, saudara-saudara. Dan memang seringkali juga dia suka telepon saya, minta doa gitu kan. Ya, saya doa untuk semua orang, siapa aja. Tapi sudah lama tidak berkomunikasi. Dia kirim, berkat Tuhan hari ini, dia bikin begitu. Saya bilang terima kasih buat persembahannya, Tuhan memberkati. Itu lumayan itu, buat beberapa hari itu. Tapi kalau buat makan saja bisa 1 minggu lebih, kalau buat makan saja. Malah bisa 2 minggu itu. Ya sudah lihat, Tuhan pelihara kita. Tapi utamakan Tuhan, cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Artinya begini, hal-hal yang materi ini Tuhan sudah sediakan. Sudah sediakan, tinggal kita mengerjakannya, mengolahnya. Tapi yang utama dalam hidup ini adalah soal surga. Jadi kalau di masa yang sukar ini atau di masa yang senang misalnya, atau di masa di mana kita sedang berjuang dalam dunia ini, kita tidak menggantungkan yang penting kita utamakan Tuhan. Utamakan Tuhan. Cari Tuhan lebih dulu. Dan kebenarannya. Itu yang penting. Semua akan ditambahkan kepada kita. Jadi jangan khawatir ibu bapak. Tetap kita dahulukan Tuhan. Fokus kepada Tuhan. Karena ketika kita fokus kepada Tuhan, masalah kecil. Amin. Kembali ke Matius 14 itu sedang kalut, keadaan yang sedang kalut itu. Yesus hadir dan Yesus berkata, tenang aku ini jangan takut. Itu tapi ketika kita tetap fokus kepada Tuhan, haleluya.
hidup seperti yang kita baca tadi itu. Tapi kita hidup dengan kasih, mengampuni, menghargai semua orang, apalagi orang tua. Tidak munafik, selalu mencari damai. Tidak mau rame-rame, buat apa rame-rame? Keadaan sudah sulit, rame-rame lagi. Tidak memfitnah orang. Tapi kita hidup dengan benar. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semua akan ditambahkan. Yang terakhir. Yang keempat ya. Yang keempat, kita harus tetap jadikan firman makanan kita. Firman harus menjadi makanan kita, makanan rohani kita ya. Kalau ibu bapak perhatikan di dalam Matius pasal 4 ayat 4, setelah berpuasa 40 hari 40 malam kan, laparlah Yesus dan iblis datang mencobai Tuhan Yesus. Tapi apa kata Tuhan Yesus? 1, 2, 3. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Makan firman tiap hari. Saya kasih tahu ya, makan firman tiap hari. Bukan hafal firman dan kirim-kirim firman tiap jam, tiap detik. Tapi makan firman itu tiap hari. Banyak orang kan cuma kirim-kirim ayat saja kan. Dan forward lagi dari orang lain punya, dia forward. Dia cuma forward aja. Apalagi di grup itu, bertubi-tubi. Di grup-grup itu, aduh semua orang kasih firman. Sampai satu waktu saya bilang, bro, ini terlalu banyak ini. Satu orang saja itu bisa sampai 35 dia kirim. Hanya isi renungan saja dan renungannya panjang-panjang. Saya suka kirim renungan kepada jemaat. Dan saya tahu bahwa mereka sudah sibuk. Karena itu hanya ayat dan komentar singkat di bawah. Itu saja. Itu juga yang saya pakai forward juga buat ibu gembala di sini. Dan ibu gembala pasti tahu itu bagaimana renungan yang saya kirim. Tidak ada panjang lebar. Hanya ayat itu sendiri, lalu kesimpulannya apa? Dan sapaan. Dan dorongan supaya tetap kuat, itu aja. Jadi orang tidak sampai berapa detik. Jadi saya protes sama itu orang yang kirim di grup itu. Bro, terlalu banyak ini bro kirim, belum orang lain kirim. Kapan kita baca ini? Belum lagi grup-grup yang lain, belum lagi teman-teman yang lain kirim. Waduh, saya menyerah deh. Jadi maksud saya adalah kita makan firman tiap hari. Baca, renungkan, dan hidupi. Baca, renungkan, dan hidupi. Bukan kirim-kirim, bukan hafal-hafal. Baca, renungkan, dan hidupi firman itu. Karena itu Yesus berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tetapi oleh setiap firman yang keluar dari mulutnya Allah. Jadikan firman makanan rohani kita supaya imun rohani kita kuat. Jadi kita bisa siap hadapi semua masalah dan pergumulan yang sedang melanda dunia di akhir zaman ini. Dalam Mazmur 119 ayat 105, coba kita baca sama-sama ya. Mazmur 119 ayat 105. 1, 2, 3. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi kalau kita makan firman tiap hari, kita tahu ada terang yang menerangi jalan hidup kita. Sehingga kita tidak kesasar, kita tidak bisa ditipu oleh siapapun juga. Dalam Mazmur 119 ayat 11, di sana pemazmur berkata begini, di dalam hatiku, coba buka supaya kita baca aja sama-sama.
Karena ini ayat-ayat terakhir, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Ada firman dalam hidup kita, kita tidak gampang berdosa. Karena ada firman, dia mendrive kita, mengendalikan kita. Dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 15, 16, dan 17, coba kita baca. 2 Timotius pasal 3 ayat 15, 16, dan 17. Sama-sama 1, 2, 3. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Ayat 17, dengan demikian tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita jauhi orang-orang itu, kata Paulus tadi di dalam ayatnya yang kelima, lalu kita hidupi firman. Supaya kita diperlengkapi untuk tetap berbuat baik, tidak berbuat jahat seperti kelakuan manusia di akhir zaman itu. Yang didaftarkan tadi dari 2 Timotius pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang kelima itu. Tetap pegang firman. Karena firman menjadikan yang tidak ada jadi ada. Kalau kita hidup oleh firman, kita akan tetap kuat. Kita akan tetap sehat secara rohani dan juga secara jasmani. Sampai hari ini saya tetap sehat, saya tetap kuat. Saya membaca orang yang di usia 60 tahun ke atas tidak boleh keluar katanya kan. Tidak boleh keluar, tidak boleh kemana-mana. Saya bilang tidak bisa, saya harus keluar dan saya harus kemana-mana. Tetap saya ikutin protokol. Emangnya Bapak sudah umur 60-an, baru umur 62, nanti bulan Mei 63. Jadi saya sudah memenuhi itu, bahwa tidak boleh keluar kemana-mana. Dan kalau saya ikut tidak boleh keluar kemana-mana, maka saya hampir-hampir mau telepon tante dan kasih tahu, tante saya tidak boleh keluar kemana-mana. Karena ada peraturan yang bilang seperti itu. Tapi saya ingat ada prokes ya, kalau mau keluar pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, maka saya keluar ibu bapak ya. Karena saya percaya Tuhan menjaga kita semua. Ini dia. Kalau tidak penting, ya tinggal di rumah. Tapi kalau penting, keluar aja, ikuti prokes. Jadi pegang firman, bukan pegang kata-kata manusia. Karena kata-kata atau nasihat manusia terbatas. Tapi firman Tuhan adalah kebenaran yang merubah keadaan kita. Haleluya. Karena itu saya hari apa itu? Sabtu apa? Hari Jumat. Saya pergi ke Moi. Makan di Moi selesai, turun ke supermarketnya. Saya di bagian kasir, saya suruh istri saya foto. Ada orang banyak juga, foto dan saya posting, saya taruh di saya punya status. Boleh keluar kalau penting dan ingat prokes. Jangan takut, saya bikin begitu. Kemarin Sabtu saya temanin istri saya pergi ke toko yang jual alat-alat kue dan segala macam di Hasim Asari itu. Dan saya lagi lihat-lihat, tertarik barang-barang itu. Istri saya foto saya. Pulang saya lihat, oh kok saya difoto? Saya muat lagi. Saya bilang, ibu bapak kalau mau keluar silakan, ingat pakai prokes, jangan takut. Jadi hidupi firman. Firman yang menghidupi kita. Amin. Haleluya. Jangan takut. Nah ini 4 gaya hidup di tengah-tengah masa yang sukar ini. Biar kita hidupi supaya kita tetap eksis di tengah situasi ini. Tuhan Yesus memberkati saudara semua, baik yang ada di sini maupun yang ada di rumah. Amin, 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 amin. Mari saja kita bangkit berdiri bersama-sama, kita naikkan satu pujian dan kita mau berdoa. Pujian tadi, Engkaulah kekuatanku. Terima kasih Tuhan, Engkau baik bagi kami semua. Sejauh langit
dari bumi. Begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Mari angkat tangan saudara dua-dua. Buka di hadapan Tuhan. Tuhan ada di sini di tengah-tengah kita semua. Di tengah-tengah masa yang sukar ini, yang sulit untuk dikendalikan ini, kita tetap eksis sebagai orang-orang percaya dan menjadi berkat bagi banyak orang. Haleluya. Sekali lagi kita naikkan pujian ini, refnya saja, dan kita akan berdoa. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Amin. Penuhi hati kami yang rindu menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kasih kemuliaan yang meriah bagi Dia. Tuhan Allah kita yang ajaib, dahsyat dan luar biasa. Tetap angkat tangan dua-dua, buka di hadapan Tuhan. Ikuti doa saya, katakan, Tuhan Yesus, meteraikan kebenaran-kebenaran yang saya sudah dengar di dalam hati saya. Mampukan saya untuk menghidupi kebenaran-kebenaran ini. Karena ketika saya menghidupi kebenaran-kebenaran ini, hidup saya pasti berubah. Terobosan baru akan terjadi. Dan mujizat Tuhan saya alami hari demi hari di dalam hidup saya. Sehingga saya, keluarga saya, pekerjaan saya, usaha saya, studi saya, pelayanan saya, gereja saya makin diberkati Tuhan. Dan saya akan terus menjadi berkat bagi banyak orang supaya Tuhan dimuliakan. Di dalam nama Yesus, saya siap menghidupi kebenaran-kebenaran. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati saudara semua.
Haleluya, puji Tuhan. Saya percaya bahwa kita semua sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita sudah dikuatkan oleh kebenaran firman Tuhan. Bahkan kita pasti mampu melakukan firman Tuhan bersama dengan Roh Kudus. Puji Tuhan. Dan tiba saatnya kita akan memberikan korban persembahan yang pertama dan yang kedua. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Sorak-sorai hai umat Tuhan, kudus dan mulialah namanya, amin. Besarlah kasih-Nya, ajaib perbuatannya, berkuasa selama-lamanya. Haleluya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Bagi Dia yang memerintah, yang layak terima segala pujian bagi Dia yang bertata, surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Surga bumi sujud menyembah di hadapannya. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati setiap pengorbanan dari umat Tuhan. Dan kita tiba pada pengumuman. Jemaat Tuhan boleh memperhatikan warta jemaat yang sudah diambil pas masuk ke dalam gereja. Di sana ada jadwal-jadwal ibadah, bahkan petugas-petugas pelayan yang akan melayani di sepanjang minggu ini. Boleh memperhatikan warta jemaat dan kita boleh mengikuti sesuai aturan yang sudah ditetapkan di gereja kita. Puji nama Tuhan. Itu saja pengumuman dan saya serahkan kepada Ibu Gembala. Haleluya, puji Tuhan, saudara. Terima kasih untuk Pendeta Ferry yang sudah menyampaikan sabda Tuhan. Hari ini harusnya ada rapat ya saudara, tapi kita tunda sampai tanggal 20 untuk diaken-diaken saja dan ketua-ketua wadah. Dan umumnya diakennya juga ketua wadahnya ya. Jadi saya rasa tidak sampai 16 orang karena diaken yang ada ditambah ketua wadah atau koordinator wadah ya. Jadi saudara
untuk diaken-diaken dimohon kesiapannya untuk tidak absen nanti tanggal 20 ya. Kesiapan untuk melayani pekerjaan Tuhan. Karena kita akan memberikan arahan untuk kinerja tahun 2022 ini. Ya, sekalipun sekarang lagi merajalela lagi COVID ya saudara, tapi hati kita tetap dipelihara oleh Tuhan. Ya, kita minta pertolongan Tuhan supaya kita semuanya sehat ya. Walaupun tidak 100% ibadah ini dihadiri oleh seluruh jemaat, hanya boleh 50%, enggak apa-apa, yang penting tetap ada ibadah. Ya. Kita tidak takut dengan dunia ini, tapi kita takut kepada Tuhan. Tuhan yang memelihara jiwa kita, Tuhan yang memelihara hidup kita. Hidup kita ada di tangan Tuhan. Ya, karena itu saudara jangan berhenti berdoa. Ada orang yang tanya kepada saya waktu hari Jumat sore, dia telepon, ini gereja GPD Efrata? Iya, betul. Ada apa Ibu? Saya bilang, karena perempuan ya. Enggak, saya mau tanya, malam ini ada doa? Oh iya, ada Ibu, jam 7 malam. Masih berani berdoa? Loh, justru di dalam ketakutan, di situ Tuhan ada, dan kita minta pertolongan Tuhan. Oh gitu ya? Oh ya sudah, katanya. Ditutup saudara. Saya nggak tahu yang nelpon ini siapa, ditanya namanya nggak mau, dan dia sudah langsung tutup saja. Dia hanya pertanyaannya masih berani berdoa. Loh, saya bingung juga ini orang Kristen atau orang-orangan ya. Kalau orang Kristen masa nggak tahu kita harus tetap takut kepada Tuhan. Berdoa sungguh-sungguh. Bahwa Tuhan melindungi kita, Tuhan tolong kita dalam segala perkara. Tidak ada satupun Tuhan tidak tolong apabila kita sungguh-sungguh berdoa. Amin. Doa orang benar apabila dengan yakin dinaikkan doa itu, maka besar kuasanya. Amin. Saya boleh ada, saudara, karena bukan kuat gagah saya, tapi karena Tuhan. Haleluya. Tuhan luar biasa, dan saudara berharap sungguh kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mengulurkan tangannya. Di saat kita tidak bisa berbuat apa-apa, di saat kita menyerah, mengangkat tangan kita kepada Tuhan, maka Tuhan turun tangan untuk menolong kita. Ya. Karena itu saudara jangan takut. Ya, berdirilah teguh seperti laki-laki. Yang laki-laki tetap laki-laki saudara. Tapi yang perempuan seperti laki-laki. Ya, kita harus tetap mempunyai iman yang teguh. Ya. Lihat peristiwa Petrus ketika dia turun ke laut, kalau itu engkau Tuhan, panggillah aku. Ketika dipanggil, dia pertama kali dengan gagahnya dia turun ke laut. Tapi ketika angin sepoi-sepoi, angin bicara tentang pencobaan, tantangan. Ya, ketika angin sepoi-sepoi, maka goyanglah imannya. Dan dia katakan apa? Tuhan tolonglah aku. Ketika Anda goyang, ketika Anda goyah, panggil Yesus, Tuhan tolonglah aku. Ya, saudara jangan takut, Tuhan ada menyertai Anda sampai kesudahan alam. Ya, Tuhan katakan jangan takut, aku menyertai engkau sampai kesudahan alam. Berarti sampai kiamat Tuhan menyertai kita. Amin. Kita harus mempunyai iman yang teguh,
bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Ya, puji Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pendeta Ferry. Tuhan memberkati. Haleluya. Kita nyanyikan pujianku bersyukur sebab kau setia. Haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk firman-Mu. Biar firman-Mu Tuhan menetap di dalam hati kami masing-masing. Kau tolong setiap kami Tuhan yang ada. Berikan kami iman yang teguh ya Tuhan. Kau tolong kami dalam segala keadaan apapun. Engkau menyertai kami, menolong kami, mengulurkan tangan-Mu. Karena itu Tuhan tolong, berikan kami kekuatan yang baru dan baru Tuhan. Tuhan memberkati Pendeta Ferry yang sudah menyampaikan sabda-Mu Tuhan. Berkati hidupnya, berkati pelayanannya, berkati rumah tangganya, berkati istri dan anak-anaknya. Demikian juga Tuhan, Kau memberkati jemaat-jemaat yang sudah hadir pada saat ini. Berikan mereka kekuatan, kemampuan, iman yang teguh ya Tuhan. Tuhan tolong mereka apapun yang mereka alami. Ada banyak ujian tantangan Tuhan. Tapi Tuhan Kau mengulurkan tangan-Mu. Dan Kau menolong mereka ya Tuhan. Ini menjadi doa kami. Bapa, Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu. Mereka yang ulang tahun hari ini, kemarin dan seterusnya. Tuhan berkati mereka panjang umur dan berkat melimpah dalam hidupnya. Dan Tuhan tolong keluarganya yang susah Tuhan hiburkan mereka. Yang sedang mengalami mara bahaya Tuhan tolong jauhkan dari mara bahaya. Tuhan Yesus kami juga berdoa untuk pengerja kami Erwin yang pulang ke Nias karena orang tuanya meninggal. Tuhan tolong mereka. Kalau hari ini atau besok adalah pemakaman Tuhan, kami serahkan di dalam tangan Tuhan, hiburkan mereka, keluarga mereka ya Tuhan. Menjadi doa kami, jemaat yang sudah berkorban bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini, maupun sumbangan untuk Erwin. Tuhan Engkau memberkati mereka, kembalikan dengan berkat berkelimpahan. Tuhan tolong anak kami Roy juga yang sedang pelayanan di Kinamon Tuhan untuk perjamuan kudus, Tuhan tolong dia. Tuhan memberkati hidupnya juga. Tuhan membela dia dalam segala perkara. Tuhan jemaat-jemaat Tuhan yang sakit, Tuhan jamah sembuh oleh bilur Yesus. Dan Tuhan tolong Pak Nainggolan yang sedang sakit juga. Kau Tuhan tolong jamah dia Tuhan. Sembuhkan dengan bilur-Mu. Cara manusia mustahil, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Ini menjadi doa kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Yang lelah Tuhan beri kekuatan. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang kekurangan berkat Tuhan curahkan berkat ke atas mereka. Berikan mereka berkat-Mu melimpah. Mereka yang sudah mengembalikan milik Tuhan. Tuhan juga memberkati hidup mereka. Berkatilah Bapa. Kami percaya, kami yakin Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan mereka.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Anak-anak-Mu akan pulang ke rumah masing-masing. Tuhan sertai, Tuhan tolong mereka tibakan di rumah dengan selamat ya Tuhan. Saudaraku, pulanglah dengan membawa berkat rahmat limpah dari Bapa, Putra dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan memberkati engkau mulai hari ini sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Bapa, terima kasih. Amin, haleluya. Bapa,